Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi Zahra Marsenda dengan NIM A3202210138. Di sini saya akan menjelaskan tentang motif perbedaan wisata alam untuk menunjang tugas Introduction to Tourism kelas B. Baik, kita akan masuk ke dalam penjelasannya. Yang pertama ada wisata bahari. Wisata bahari dikenal juga dengan sebutan wisata maritim ataupun wisata tirta. Wisata ini pun berhubungan dengan olahraga yang dilakukan di air, seperti di pantai, di danau, maupun di teluk. Kemudian ada wisata budaya, terutama budaya ke luar negeri. Kita bisa melihat cara hidup masyarakat di negara tersebut, seperti mempelajari adat istiadat, kesenian, dan kebudayaan mereka. Dalam wisata budaya ini juga bermanfaat untuk memperkenalkan budaya negeri sendiri ke kancah internasional maupun sebaliknya. Kemudian ada juga wisata pertanian. Wisata pertanian merupakan perjalanan wisata ke lokasi pertanian seperti melihat pembibitan ladang dan perkebunan. Selanjutnya ada wisata buru. Wisata buru ini dapat dilakukan di negara yang memiliki daerah hutan yang dapat dijadikan tempat berburu. Namun, kita harus berburu dengan dilakukan sesuai peraturan pemerintah setempat dan tidak boleh sembarangan. Berikutnya ada wisata ziarah. Wisata ziarah ini berkaitan dengan sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Berikutnya ada wisata cagar alam, yang dikenal juga dengan wisata konservasi alam. Ini dilakukan dengan mengunjungi taman lindung, cagar alam, dan wilayah yang kelestariannya itu dilindungi oleh undang-undang pemerintahan setempat. Berikutnya ada wisata konvensi. Wisata konvensi ini lekat dengan politik. Contohnya adalah bangunan tempat bermusyawarah, persidangan, dan tempat pertemuan yang dilakukan secara nasional maupun secara internasional. Baik, berikutnya ada wisata sejarah. Misalnya mengunjungi berbagai peninggalan dan situs sejarah yang berkaitan dengan sejarah maupun kejadian di masa lampau seperti benteng, candi, dan museum. Berikutnya ada wisata alam. Wisata alam adalah jenis wisata yang dilakukan dengan objek wisata berupa keindahan alam sekitarnya, seperti mendaki, berkemah, menyelam, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga wisata religi. Wisata religi adalah mengunjungi tempat khusus umat beragama, makam, maupun tempat beribadah. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti mengunjungi Masjid Demak, mengunjungi Masjid Kudus, maupun mengunjungi makam salah satu tokoh Wali Songo dan lain sebagainya. Dan kemudian ada wisata pendidikan atau wisata edukasi. Tujuan dari wisata pendidikan tersebut merupakan sarana penunjang pelajaran yang telah diberikan siswa di sekolah. Wisata pendidikan diharapkan membuat siswa lebih mudah memahami tentang materi pelajaran yang telah diberikan di sekolah. Baik, berikutnya ada contoh wisata alam dengan daya tarik berdasarkan iklimnya, yaitu Tawangmangu. Tawangmangu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dan kecamatan ini ternama karena merupakan daerah wisata yang cuacanya sangat dingin. Tawangmangu ini dikenal sebagai objek wisata di pegunungan di lereng barat Gunung Lawu yang bisa ditempuh dengan kendaraan darat selama kurang lebih 1 jam dari kota Surakarta ataupun bisa juga disebut dengan kota Solo. Sejak masa kolonial Belanda, tempat ini telah menjadi tempat wisata umum. Tawangmangu berada pada daerah pegunungan yang subur dan dikelilingi oleh hutan dan perbukitan. Namun, di kota kecil ini
telah terkenal hingga ke mancanegara karena kawasan ini merupakan objek pariwisata yang cocok untuk dijadikan pilihan saat berlibur maupun berwisata. Selain udaranya yang sangat sejuk, keindahan alam di sekitarnya pun tidak kalah menarik dengan kawasan yang lainnya. Terlebih di daerah ini terkenal dengan produksi sayur dan mayur serta pertanian yang sangatlah subur. Di Tawangmangu tersebut ada beberapa lokasi yang sering menjadi daya tarik untuk tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara yang dapat diakses dengan mudah. Antara lain yang pertama ada Grojogan Sewu, dan yang kedua ada air terjun Pringgondani, kemudian ada Puncak Lawu. Biasanya ada juga orang yang berkemah di Bukit Sekipan Tawangmangu, serta ada juga sentra tanaman hias di Desa Ngelurah, dan yang terakhir ada bumi perkemahan Sekipan Tawangmangu. Sekian penjelasan saya mengenai perbedaan motif wisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.